Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Alat Pengaduk Bata Ringan. Selanjutnya, topik yang saya akan bahas, yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan masalah, yang keempat batasan masalah, yang kelima manfaat penelitian, yang keenam penelitian sebelumnya, yang ketujuh diagram alir, yang kedelapan gambar alat, yang kesembilan prinsip kerja, yang 10 hasil pengujian, 11 tabel hasil pengujian, yang ke-12 kesimpulan dan saran. Selanjutnya latar belakang. Latar belakangnya adalah bata merupakan material pokok yang paling banyak, bahkan hampir semua masyarakat Indonesia menggunakan bata. Dalam hal pembangunan, seiring perkembangan zaman yang semakin maju, jenis bata dibedakan menjadi dua, yaitu bata merah dan bata ringan. Mengikuti zaman, bata ringan lebih banyak diminati dikarenakan materialnya lebih ringan, kuat, dan tidak mudah patah, namun harganya lebih mahal dari bata biasa atau bata merah. Oleh karena itu, dibuatlah alat pengaduk bata ringan, namun sistem penggeraknya menggunakan motor listrik atau dinamo agar lebih murah dibanding menggunakan diesel. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara membuat alat pengaduk bata ringan menggunakan tabung drum atau tong bekas dengan kapasitas maksimal 25 kg dan daya motor listrik 750 Watt. Yang kedua, bagaimana pengaruh waktu terhadap hasil adonan bata ringan dengan variasi waktu, yaitu 5 menit dan 10 menit. Selanjutnya, tujuan masalah. Yang pertama, agar mengetahui cara membuat alat pengaduk bata ringan menggunakan tabung drum atau tong bekas dengan kapasitas maksimal 25 kg dan daya motor listrik 750 Watt. Yang kedua, mengetahui pengaruh waktu terhadap hasil aduan bata ringan dengan variasi waktu, yaitu 5 menit dan 10 menit. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, di sini saya menggunakan sistem penggeraknya memakai motor listrik 1400 rpm merek Aero. Yang kedua, digunakan untuk mengaduk adonan bata ringan. Yang ketiga, bahan adonan bata ringan menggunakan pasir 10 kg, semen Portland 5 kg, foam dan air 1,5 kg, dan zat adiktif plus air 2,5 kg. Yang keempat, menggunakan tong bekas dengan lebar 640 mm dan tinggi 355,5 mm. Manfaat penelitian. Yang pertama, agar bisa membuat lapangan pekerjaan sendiri. Yang kedua, agar bisa membuat bata ringan sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Yang ketiga, dapat memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma 3 Teknik Mesin Alat Berat. Nah, selanjutnya penelitian sebelumnya. Di sini saya mengambil dari Supriyanto Djoko 2015 yang berjudul Reengineering untuk meningkatkan presentasi kerja mesin mixer beton. Berhasil didapatkan motor bakar dengan daya 2,35 HP atau 1,75 kW serta putaran 30 rpm dan dihubungkan dengan sabuk V tipe B109 dengan jarak sumbu poros 2,213,102 mm. Sedangkan diameter puli kecil dan besar 4 inci dan 6 inci dan bahan poros S50C IC 1050 dengan diameter poros 25,76 mm serta jenis bantalan radial bal JIC B 1520 dan mesin menggunakan rangka besi UNP 4 inci kali 8 in. Di sini diagram alir perancangan alat. Yang pertama mulai pengidentifikasi dan perumusan masalah, yang kedua analisis, yang ketiga perancangan umum, yang keempat kaji ulang dan perancangan komponen, selanjutnya perancangan alat. Yang pertama perancangan motor listrik, yang kedua perancangan puli, yang ketiga perancangan V-belt, yang keempat perancangan bantalan, yang kelima perancangan poros, yang keenam perancangan gambar kerja. Nah, selanjutnya didapatkan tegangan izin pada rangka kurang lebih 76 kali 10 pangkat 6 Newton per meter
persegi. Selanjutnya kesimpulan, dan selanjutnya selesai. Diagram alur pembuatan alat. Yang pertama yang disiapkan mesin las SMAW, yang kedua mesin gerinda, yang ketiga meteran. Selanjutnya bahan. Yang pertama tong besi dimensi lebar 640 mm, tinggi 355,5 mm. Yang kedua motor listrik 1 fase merek Aero. Di sini saya tidak menggunakan gearbox, namun di sini saya yang pas waktu sidang proposal kemarin. Selanjutnya besi holo 4x4 tebal 5 mili, yang kelima puli, yang keenam belt, yang ketujuh poros panjang 732 mm, berdiameter seluruh 25 mm. Selanjutnya plat besi tebal 22 mm. Selanjutnya pilo bearing atau bearing duduk. Dan selanjutnya bushing. Selanjutnya proses pembuatan alat. Setelah proses pembuatan alat, yaitu pengujian alat, jika alat tidak berfungsi, kembali lagi di proses pembuatan alat. Jika alat berfungsi, selesai. Di sini gambar pada alat saya. Di sini saya menggunakan penggerak motor listrik yang disalurkan dengan puli, lalu dilalui dengan pipet agar berputarnya poros. Selanjutnya di dalamnya tong ini ada sirip yang berbentuk spiral. Di sini saya menggunakan keran untuk pengeluarannya. Di sini hasil pengujian dari alat saya. Pada waktu 5 menit hasilnya kayak gini, dan 10 menit hasilnya kayak gini. Nah, selanjutnya tabel hasil pengujian alat pengaduk bata ringan saya. Pada waktu 5 menit menggunakan pasir 10 kg, semen 5 kg, dan foam 4 kg. Yang dihasilkan campurannya sebesar 19 kg. Pada waktu 10 menit saya menggunakan pasir sama kayak yang 5 menit, yaitu 10 kg, semen 5 kg, dan foam 4 kg. Campuran yang dihasilkan sebesar 23 kg. Saya bandingkan dengan tabel dari perusahaan PT Super Bata, yaitu pada waktu 10 menit menggunakan pasir 10 kg dan semen Portland sebesar 6 kg dan perlit 3 kg. Menghasilkan 63 kg, 26 kg. Di sini saya menyimpulkan yaitu campuran bata ringan hasil pengujian lebih kecil, yaitu pada waktu 5 menit yaitu 19 kg dan waktu 10 menit mendapatkan 23 kg. Bila dibandingkan dengan di pasaran 26 kg. Hal ini dikarenakan bahwa bata ringan di pasaran menggunakan perlit. Bahwa perlit itu banyak menyerap air dan kuat, akan tetapi menggunakan foam itu juga bagus. Pada dasarnya nilai campurannya tidak terlalu jauh dibandingkan di pasaran. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, proses perancangan alat penyortir beras diawali dengan tahap pembuatan desain menggunakan AutoCAD. Setelah pembuatan desain selesai, langkah selanjutnya yaitu perancangan kerangka elemen mesin dengan perhitungan pada poros, puli, belt, dan daya motor. Yang kedua, berdasarkan pengujian pada variasi waktu, yaitu 5 menit memperoleh hasil campuran sebesar 423,16 kg per meter kubik dengan hasil kurang maksimal karena waktunya terlalu cepat. Sedangkan pada variasi 10 menit memperoleh hasil campuran sebesar 469,38 kg meter kubik dengan hasil maksimal karena waktunya yang cukup lama. Yang cukup lumayan lama. Dan selanjutnya saran. Di sini saya akan menyarankan yang pertama penambahan gearbox agar mendapatkan putaran yang lebih pelan, akan tetapi mempunyai torsi yang lebih besar. Jadi pada adukan bata ringan lebih maksimal dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang kedua, pergantian pada sirip spiral
yang lebih tebal agar waktu pengaduannya lebih kuat dan hasil bisa lebih merata. Sekian dan terima kasih dari presentasi kami. Untuk videonya bisa dilihat setelah ini.